sering bawa Cerigen itu kan kita selalu klaim bahwa mereka itu pedagang eceran. Bener nggak tapi dia ngecer gitu kan? Ternyata itu dunia usaha, tapi berkedok Cerigen, Pertalite misalkan ataupun solar ini dia tidak tepat sasarannya kan bukan karena rakyatnya nggak dapet, tapi diserobotin, diambil duluan sama mereka-mereka ini, para mafia atau pemburu rente ini. Jangan-jangan kan ya berkedok Cerigen tapi bukan untuk dijual ecer kan? Tapi dibawa ke wilayah-wilayah dunia usaha mereka yang mampu gitu. Saya banyak orang kaya pura-pura miskin sekarang. Pony Romain, bicara santai. Nah, hari ini saya mau bicara dengan seorang aktivis intelektual muda di Nusa Tenggara Barat yang sekarang menjadi salah satu ketua OKP di NTB. Kita mau bicarakan kebijakan pemerintah mengenai kenaikan BBM yang baru saja dinaikkan di tanggal 3 September kemarin. Saya sedang bersama dengan Ketua GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Bang Chairul Azmi. Iya, Bang. Terima kasih sebelumnya udah diundang kita nih, Bang Yusril. Iya. Selamat datang di podcast Bicara Santai. Mudah-mudahan banyak hal nanti yang bisa dibicarakan. Amin. Kemudian ada sedikit informasi dan pikiran baru yang tersampaikan kepada teman-teman di podcast Bicara Santai tentang kebijakan pemerintah hari ini. Nah, sebelum kita bicarain tentang isu yang tadi saya sampaikan di awal, masalah kenaikan BBM, mungkin banyak teman-teman yang penasaran. Siapa sih Bang Chairul Azmi ketua dari GMNI sekarang, kesibukannya apa? Kalau di GMNI itu dia punya jargon salam nasional itu merdeka. Kalau Bung Karno gitu kan dia dulu ya. Coba salam nasional dulu lah. Merdeka. GMNI jaya, marhain menang. Itu jargon kalau di GMNI. Siap. Nah, sekarang di GMNI sekarang sebagai ketua berarti? Iya, ketua cabang. Periodenya berakhir juga. Periodenya mau berakhir? Iya, Desember ini terakhir nih. Tapi masalah di bangsa nggak pernah berakhir? Nggak pernah. Nah, ini yang mau kita bicarakan di podcast Bicara Santai ini, Pak Ketua. Masalah kenaikan BBM. Teman-teman dari GMNI udah ngelakuin kajian atau seperti apa tentang isu ini? Sudah. Kemarin kami hari Rabu, itu Rabu tanggal berapa, 2 kalau nggak salah ya? Iya. Nah, itu konsolidasi akbar secara nasional dipimpin langsung oleh ketua umum sama sekjen juga dari pengurus pusat. Itu cabang dan daerah GMNI se-Indonesia tuh konsolidasi, sehingga kita mendapat juga instruksi itu turun serentak hari Kamis tanggal 3 September kemarin. Mungkin tidak termuat juga di media ya. Tapi alhamdulillah capaian dari target aksi kami cukup baik. Nah, dan hal-hal yang disoroti terutama kalau di GMNI-nya sendiri itu soal mafia atau pemburu rentenya. Itu yang benar-benar disoroti dari pusat sampai ke daerah. Nah, ini yang menarik nih. Kalau di konten sebelumnya saya bicara dengan ketua HMI, yang dikaji itu adalah tentang siapa yang berhak menerima subsidi. Nah, kalau di teman-teman GMNI itu kajiannya adalah para mafia migas ini. Nah, tentunya ini dua hal yang tidak pernah habis dan selalu lekat ketika kita bicara tentang isu kenaikan BBM dan lain sebagainya. Berarti sampai sekarang masih banyak ini mafia gas di Indonesia. Iya, masih. Kalau dari kajian GMNI-nya kan begini, Bang. Kalau kemarin kalau kita bilang siapa yang berhak untuk mendapatkan subsidi itu jelas rakyat miskin kan, rakyat menengah ke bawah. Tapi terlepas dari itu kan ada orang-orang atau sekelompok orang yang memainkan, memainkan semua lah infrastruktur, suprastruktur alat-alat negara ini. Nah, sehingga banyak sekali dari Pertalite misalkan ataupun solar ini dia tidak tepat sasarannya kan bukan karena rakyatnya nggak dapet, tapi diserobotin, diambil duluan sama mereka-mereka ini, para mafia atau pemburu rente ini yang punya akses di kekuasaan, kemudian mereka yang mengambil gitu. Sehingga bisa dikatakan bengkaknya APBN itu bukan karena dia tidak tepat sasarannya. Salah satu faktor yang membuat dia bengkak itu adalah orang-orang yang menikmati itu para mafia atau pemburu rente itu sendiri. Sehingga bengkaknya luar biasa. Faktor utama yang dalam kajian kami sih itu. Akhirnya BBM langka misalkan. Sangat-sangat langka. Akhirnya setelah langka naiklah harga BBM kan. Kondisinya seperti itu. Dan korbannya rakyat. Korbannya tetap rakyat. Kalau sekarang harga Pertalite sudah 10.000,
Pak Ketua, ya, kemudian harga Pertamax itu sudah 14.000 lebih, Iya. ya. Saya khawatir ya, pengguna Pertamax akhirnya juga menggunakan Pertalite. Kira-kira gimana Iya. tuh pandangannya? Itu juga sih dari beberapa referensi ya, atau mungkin ini juga banyak orang yang tahu lah sebenarnya kan Iya. tentang itu. Karena juga terlepas sekaya-kayanya orang, dia akan menghemat uangnya. Iya. Iya kan? Tidak mungkin dia akan terus-terusan hidup boros. Bahkan sebelumnya kan begini dia juga, Bang. Mekanisme atau skema subsidi ini kan dia bersifat terbuka gitu. Artinya di SPBU itu oleh Pertamina kan tidak dibatasi. Cocok. Makanya kita lihat mobil-mobil kadang ngantri Pertalite sama motor kan berdampingan. Iya, iya. Pertamaxnya kosong. Iya, Pertamax kosong. Iya, iya. Biasanya kan orang yang ngantri di Pertamax itu orang yang malas ngantri lama. Walaupun Iya. agak mahal dia ambil sedikit karena itu tadi. Kayak motor juga ada yang pakai Pertamax kan. Nah, dia kan malas ngantri atau mungkin buru-buru. Nah, sehingga dia ambil alternatif itu. Karena dia melihat banyak sekali mungkin antrian mobil. Iya. Padahal mobil itu ada jalurnya tersendiri. Nah, harusnya kan ketegasan dari SPBU di situ. Iya, Dari iya. manajemen, dari direksi dan lain segala macam menegaskan di situ. Jangan sampai nanti mereka rakyat-rakyat miskin ini tidak kebagian gitu. Padahal itu negara memberikan subsidi yang begitu besar kan, Bang ya, Benar. untuk rakyat menengah ke bawah. Bukan rakyat menengah ke atas. Bukan, mereka sudah diberikan jatahnya kan. Pertamax juga disubsidi sebenarnya. Oke. Pertamax disubsidi. Nah, itu memang jatahnya untuk golongan menengah ke atas gitu. Nah, bicara tentang masalah kontrol pengawasan Iya. nih di setiap SPBU. Berat rasa-rasanya, Pak Ketua. Iya. Misalkan kalau kontrol itu dilakukan setiap hari. Ya, kira-kira pandangan teman-teman GMNI atau ada nggak kajian khusus teman-teman GMNI tentang adanya penguatan sistem kontrol? Kalau untuk terobosan sih dalam arti masih kita kaji ya. Iya. Tapi kan Pertamina sudah ada My Pertamina. Yang itu kalau nggak salah terakhir itu baru 1 jutaan lah Diunduh. yang unduh itu. Iya. Sedangkan populasi masyarakat Indonesia sekitar 270 jutaan. Artinya Benar banget. baru berapa persen itu? Iya. Apakah itu 1% kan masih, artinya sosialisasi tentang My Pertamina itu kurang. Oke. Nah, kalau bicara soal saran gitu ya untuk SPBU misalkan, di lapangannya itu yang harus benar-benar dikontrol, para petugasnya harus benar-benar di briefing, di coaching gitu, supaya mereka mengarahkan gitu. Ketika orang yang dalam kategori menengah ke atas itu ngantri di yang bukan tempatnya, maka jangan dilayani gitu. Iya. Makanya harus disuruh geser, silakan untuk Anda misalkan karena golongan mampu kan, Iya. kegeser ke samping aja di Pertamax atau yang mana, karena ini udah jatahnya untuk golongan-golongan menengah ke bawah gitu. Harus ada ketegasan dari Iya. SPBU itu. Cuman gini Pak Ketua, untuk menentukan kualifikasi orang itu menengah ke atas Iya, atau iya. menengah ke Betul. bawah itu seperti apa? Perlu ada pendataan mungkin ya? Harus memang kalau itu. Cuman kan kalau sudah punya mobil pasti kaya. Oke, kecuali plat kuning ya? Iya, kecuali plat angkutan kuning, karena umum Bang, dan angkutan sebagainya. umum kan banyak ininya. Kalau sudah punya mobil pasti kaya. Itu yang kita ini. Oke. Kalaupun ada mobil pick up itu memang bukan punya dia, tapi bosnya kan, itu tanggungan bosnya kan. Iya. Bukan supir, bukan drivernya. Nah, harusnya memang digitukan. Oke. Dibatasi. Oke, kalau melalui aplikasi misalkan My Pertamina itu kualifikasinya ditentukan di situ. Misalkan kalau saya nih iya. mau ngedaftar, pasti kan di situ disuruh cantumin identitas dan sebagainya. Nanti ditentuin selama sekian waktu misalkan oleh pemerintah, ini masuk di golongan apa nih? Iya. Golongan yang berhak dapat subsidi atau enggak, misalkan seperti itu. Itu rasa-rasanya lebih efektif ya kira-kira ya? Aplikasi itu bagus ya. Kalau bicara soal aplikasi itu kan proses digitalisasi. Dan bahkan saya sendiri jangan download. Maksudnya ya kita juga harus, saya pribadi akan pikir kapasitas HP orang itu mencukupi apa enggak. Iya. Ya kan, apakah pemerintah memikirkan itu? Iya. Biasanya kan aplikasi kalau semakin banyak yang download, besar ininya kan, sistemnya segala Iya, macam. kapasitasnya juga. Iya. Maksudnya yang paling memungkinkan dalam hal ini tuh bukan hanya soal digitalisasi, tapi harus praktek di lapangannya. Iya. Ya terlepas terobosan My Pertamina itu luar biasa, oke, tapi real data lapangannya yang harus benar-benar dirapikan. Itu. Nah, nyangkutin misal tadi Bang soal mafia atau pemburu rente itu misalkan, itu kan ini informasi dari yang saya terima Bang ya. Iya.
Yang sering bawa jerigen itu kan kita selalu klaim bahwa mereka itu pedagang eceran. Nah, benar. Bener nggak tapi dia Iya. ngecer gitu Iya, kan? mindset masyarakat kalau bawa udah Jerigen itu. jirigen tapi satu pickup. Nah, ini mikirnya kayaknya ini orang-orang yang di pedalaman deh kayaknya nih, ngecer nih kayaknya nih kan. Gitu kan? Iya, iya. Tapi ya ini diskusi internal kita dan beberapa investigasi kan. iya. Ternyata itu dunia usaha, tapi berkedok jerigen. Oke. Itu yang kami dapatkan informasinya. Makanya di situ yang kita coba untuk dorong. Makanya kita waktu di Kapolda itu kan, kita dorong itu supaya aparatur kepolisian tuh mengawasi juga itu. Mungkin kalau dari pegawai SPBU-nya mungkin nggak enak atau tekanan atau apa yang kita nggak tahu bang ya. Iya. Tapi kan harus ada orang berseragam nih, yang benar-benar dalam arti dia punya legitimasi untuk mengawasi itu gitu. Iya, Ada legal standingnya, ada hukumnya yang mengatur. Iya, Itu benar. makanya kita dorongnya di sana gitu. Oke. Karena jangan-jangan kan ya berkedok cerigen tapi bukan untuk dijual ecer kan, Iya. tapi dibawa ke wilayah-wilayah dunia usaha mereka yang mampu gitu. Iya. Saya banyak orang kaya pura-pura miskin sekarang. Gitu. Iya. Gimana? Karena kan jatah orang miskin itu cukup besar ya. Iya. Nah, orang kaya ini kan itu peluang yang diambil. Iya. Iya kan, Baik. pura-pura miskin lalu mengambil jatah orang miskin yang benar-benar miskin nggak dapat apa-apa. Oke. Berarti ini persoalan mental juga berarti. Iya, mental. Akhirnya masyarakat kecil yang selalu dirugikan atas Iya, kebijakan pemerintah. pasti. Oke. Nah, kita mau bawa ke yang lebih substansi nih. Oh iya, Bang. Pak Ketua. Kan kita tahu bahwa sekarang kenaikan BBM ya 10.000 itu pertalite. Iya. Pertamax itu 14.000 lebih ya. Kemudian solar itu 6.000 sekian. Iya. Itu kan pertalite sama solar ini kan selalu digunakan oleh angkutan umum, nelayan dan lain sebagainya. Menurut teman-teman GMNI, ini relevan nggak dengan kondisi masyarakat kita hari ini pasca pandemi COVID-19? Dan sekarang kan sedang dalam tahapan pemulihan ekonomi nih bang. Benar banget. Ya kan, masyarakat kita sedang dalam tahapan pemulihan ekonomi, khususnya di NTB lah. Ya, MotoGP cukup membantu, terus Samota cukup membantu, dan beberapa event-event di Nusa Tenggara Barat cukup membantu. Iya. Cuman ini kan karena kebijakan pusat, ya kan, yang tiba-tiba hamin 1 jam loh bang ini. Benar. Ya kan, hamin 1 jam diumumkan, tiba-tiba langsung berubah drastis. Iya. Dan sekarang kan antrian makin panjang. Iya. Ya kan, bukan antrian panjang dalam arti mereka ini beli bensin enggak, tapi di tempat lain antrinya sekarang. Maksudnya antri BLT di pos, karena itu yang dia tunggu. Oke. Iya kan? Oke. Jadi kalau kami melihat ya niat pemerintah, kalau mereka mengatakan baik-baik, oke. Dinaikkan BBM di subsidi ini kan, terus diberikan bantuan sosial, bantuan langsung tunai. Iya. Terus ada, kalau nggak salah ada 3 skema kan yang saya baca itu, dari Kementerian Sosial, Kemenaker, dan 2% dari dana transfer umum. Kalau dari Kementerian Sosial itu kan dia akan diberikan melalui PT Pos. Yang tadinya ngantri di Pertamina, di Pertalat, di SPBU. ini ngantrinya di pos. Karena dia nunggu itu kan, Iya. ambil uang untuk beli. Untuk beli. Jadi akan pindah ngantri untuk ngantri lagi jadinya nih. Oke. Iya kan? Ngantri di pos nunggu uang sekitar 600.000 kalau nggak salah ya. Lalu ngantri lagi untuk beli kendaraan, Bahan bensin, bakar. Pertalite, solar dan segala macam. Oke. Jadi pemerintah kalau menurut saya dia hanya memindahkan tempat antrian aja nih. Kebijakan pemindahan antrian Iya. sebenarnya. Iya, bisa dibilang seperti itu juga. gitu. Iya, ini. Tapi substansinya bang, dia tidak menumpas kejahatannya atau orang-orang jahatnya, yaitu tadi pemburu rintis sama mafia gasnya. Oke. Harusnya kan itu dulu yang dibersihkan, baru yang lainnya gitu. Iya. Karena sekarang regulasi mau sebaik apapun, tapi kalau ada orang-orang jahat itu, ya kriminal-kriminal yang memanfaatkan relasi kuasa dan lain segala macam, nah ini kan tidak akan pernah berhenti. Harusnya kan dia tumpas dulu tuh Oke. pemburu rintis, mafia gasnya. Nah, artinya ada peran penegak hukum Iya, di untuk situ melakukan harus. kontrol dan pengawasan. Betul. Cuman sekarang kan penegak hukum kita kan semuanya sambo. Tidak semua. Oh, tidak semuanya sambo. Enggak Itu semua. Enggak semua ya. Cuman Tapi kemarin ya. jaringannya banyak.
Saya ngantri di ini, bukan di Pertamina ya. Iya. Saya ngantrinya ini di lampu merah. Terus ada polisi new fluid, Sambo katanya. Jadi hampir semua polisi itu dipanggil Sambo ternyata sekarang sama masyarakat. Ya, Gitu, Pak. itu bad effect lah ya, bad effect Iya. dari oknum polisi mungkin. Cocok. Kita bisa katakan. Karena juga ya dalam lembaga itu pasti ada orang baik juga. Dan pasti banyak Pasti orang buruknya. Banyak orang buruknya. Ya lebih banyak orang buruknya, makanya kan orang baik itu nggak punya peluang untuk merubah institusi itu lebih baik karena tadi Orang buruknya jauh orang lebih banyak. buruknya lebih banyak. Oke, Itu sih. oke. Terus gimana teman-teman GMNI terus menggantungkan harapan kepada penegak hukum misalkan kalau kebanyakan orang buruknya? Ya minimal kita berharap dulu bang. Makanya kan dari game ini kenapa tetap menggaungkan ini supaya nggak lupa gitu. Karena kalau sekali kita ngomong tangkap mafia gas, habis itu kita nggak omongin lagi, mungkin lupa. Makanya kita harus gaungkan tiap hari gitu. Oke. Makanya di setiap konsolidasi kami dimanapun, baik di organisasi apapun di Mataram ini, Iya. kita selalu bilang bukan soal misalkan tensi geopolitik disangkut pautkan, memang bener kan? Iya, iya. Tapi tetap yang di dalam negeri ini mafia-mafianya harus ditumpas gitu, karena pasti mereka juga punya koneksi keluar. Artinya harus ditumpas sampai ke Iya. akar-akarnya. Nah, bicara tentang GMNI, Oh, iya, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, ada satu tokoh ideolog founding parents kita, ya, Bung Karno itu selalu disematkan sebagai akar ideologi dari GMNI. Kemudian ada satu partai politik nih yang juga selalu menyematkan Bung Karno di belakang Betul. setiap aktivitasnya, ya kan? Kebetulan partai politik ini itu jadi penguasa, gitu kan. Nah, orang-orang berpikir bahwa GMNI ini itu berafiliasi itulah dengan PDIP. Kira-kira perlu diluruskan oleh Pak Betul, Ketua. betul. Gimana tuh? Jadi kalau bicara GMNI itu organisasi independen, Oke. ya kan? Kalau dari sejarah kelahirannya pun itu hasil dari peleburan 3 organisasi. Jadi fusi 3 organisasi. Iya. Gerakan Mahasiswa Merdeka, Gerakan Mahasiswa Marhaenis, sama Gerakan Mahasiswa Demokrat Indonesia. Iya. Nah, kemudian track recordnya GMNI itu memang kalau dikatakan underdog politik dulu iya di Partai Nasional Indonesia, partainya Bung Karno. Oke. Karena GMNI itu secara organisasi dia punya asas Marhaenisme. Oke. Marhaenisme yaitu pemikiran yang ditemukan Bung Karno, yaitu hasil resapan renungan terhadap kondisi masyarakat Indonesia yang waktu itu dikolonialisasi Cocok. zaman Belanda. Nah, sehingga Bung Karno ini kan makanya disebut Bapak Marhaenisme. Iya. Nah, kalau disangkut pautkan dengan PDI, kan ada sosok Megawati yang sebagai anak biologisnya, Iya, Bung anak Karno. biologis Bung Karno. Nah, GMNI itu anak ideologisnya gitu. Oh, Kader-kader GMNI itu anak ideologi secara pemikiran. Kita tidak ada hubungan darah, tapi kita berhubungan secara pemikiran dan prinsip gitu. Tapi kalau ada yang klaim itu mungkin ya saya bisa katakan itu cara-cara orang luar saja mungkin Iya, untuk iya. menurunkan elektabilitas. dari GMNI. Iya, Iya. gitu Cuman bicara tentang itu nih Pak Ketua, GMNI dengan tokoh ideolog yang sama ya, yang selalu disematkan dengan 2 organisasi ini, organisasi politik PDIP, kemudian organisasi ideologi GMNI, nggak melempem GMNI. Ketika misalkan nih sekarang nih ada isu kenaikan BBM, Oh, iya, itu notabene dikeluarkan oleh penguasa. Di belakangnya tuh partai PDIP, di belakangnya tuh orang-orang yang mengklaim dirinya ideologi dari Bung Karno. Oh enggak sih Bang, terlepas dari siapapun, walaupun hari ini PDIP berkuasa, tapi bukan hanya PDIP yang ada di lingkaran presiden kan. Iya. Ada Airlangga Hartanto dari Golkar, ada Zulkifli Hasan dari PAN dan segala macam, pokoknya partai-partai besar juga. Artinya kan kabinet Pak Jokowi ini kan bukan cuma satu partai. Hampir semua partai itu Hampir masuk. semua partai kecuali PKS sama Demokrat kan. Cocok. Nah, artinya juga partai-partai yang lain juga salah sebenarnya, ya kan. Nah, kalau ditanya tadi GMNI nggak melempem, enggak. Justru dari pusat itu waktu kita konsolidasi nasional, kalau bisa tiap hari lakukan gerakan ini. Iya. Karena isu BBM ini kan nggak cuma BBM-nya aja yang naik nih. Transportasi umum naik, Sembako naik. telur naik, operasional petani, operasional nelayan untuk melaut
mencari ikan itu akan meningkat. Cocok. Iya. Ini saya Iya. ingat ya, ketika Bung Karno itu diwawancara oleh Cindy Adams. Oh ya, di buku Penyambung Lidah Rakyat. Iya, ditanya sama Cindy Adams. Waktu itu ditemani sama Ratna Sari Dewi. Cindy Adams bertanya, ini jurnalis Amerika, siapa suksesor Bung Besar setelah menjadi presiden Indonesia? Jadi beliau menjawab, pemimpin Indonesia itu harus lahir dari Rahim. masyarakat, ya, lahir dari rahim rakyat, katanya seperti itu. Artinya begini, kita tahu kebijakan kenaikan BBM ini kan menyengsarakan rakyat, Betul. gitu kan. Kemudian PDIP sebagai partai yang selalu mengklaim ya Soekarnois ya misalkan, rasa-rasanya itu tidak cocok dan tidak layak gitu loh. Itu semacam dua hipotesa atau dua hal yang saling membelakangi. Nah, GMNI sebagai anak ideologis dari Bung Karno melihat kondisi ini seperti apa? Agak ribet ya, karena kita kan tidak tahu juga ruang dialektika di internal partainya ya. Iya. Tapi bukan mewakili PDI ya. Bukan, ya, ya. Mewakili GMNI. Warnanya merah sama, Iya. tapi ini GMNI. Banyak ya. Nah, maksudnya kalau untuk itu mungkin saya nggak bisa sentuh karena nggak cukup kapasitas untuk menanggapi itu kan. Nah, tapi kalau secara GMNI ya tentu kita sayangkan. Dalam arti harusnya kan pemikiran-pemikiran Bung Karno, Iya. jalan-jalan politik Bung Karno, cara dia memimpin rakyat pada waktu itu harusnya kan diimplementasikan gitu. Benar. Ya, tapi ketika kebijakan yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi itu merugikan masyarakat, saya rasa bukan cuma GMNI saja, tapi hampir seluruh elemen masyarakat itu akan menolak gitu. Karena begini Bang, kenaikan BBM ini kan terutama dari pribadi juga pasti terdampak, setiap orang berdampak. Mungkin ya orang-orang yang nggak turun ke jalan itu kan sederhananya ngomong gini, ya biarin aja dia berjuang, ketika berhasil saya juga menikmati kan. Bener nggak? Benar, Nah, benar. kan yang tidak berjuang atau tidak ikut caranya kita kan begitu. Iya. Atau saya tidak menyalahkan mereka, enggak, menyayangkan iya. Oke. Kalau disalahkan kan mereka mungkin punya cara lain. Iya. Ya, tapi sangat disayangkan gitu. Karena mau pakai cara apa untuk menormalkan kembali seperti semula. Benar. Soeharto jatuh kan karena gerakan masyarakat. Cocok. Nah, itu yang harus dilakukan. Terlebih pada momentum sekarang ini. Benar, benar. Ini kan hampir semua OKP ya, dari HMI, PMI, Hikmah Budi, Iya. OKP Cipayung Plus itu kalau nggak salah, itu semua turun. Iya. Iya kan? Dan memberontaklah bahasanya Iya. seperti itu atas penindasan terhadap masyarakat dan rakyat. Nggak ada juga organisasi nasional yang melahirkan para tokoh-tokoh di nasional ini ya, yang mendukung tuh. Makanya heran juga kan, Iya, iya. OKP ini nggak ada yang mendukung kebijakan pemerintah ini, nggak ada. Intinya adalah kalau nggak bisa ikut memperjuangkan kepentingan masyarakat atau rakyat kecil, Jangan mengganggu gerakan. Iya. dari para aktivis ya. Kalau teman-teman GMNI, OKP itu berjuang di jalan raya, ya podcast Bicara Santai itu berjuang di media sosial. Betul, betul. Ya, untuk mencerdaskan publik Indonesia, NTB khususnya tentang kebijakan-kebijakan yang nggak pro kepada masyarakat. Nah, sekarang Adinda, komitmen dari GMNI bagaimana untuk terus mengawal isu kenaikan BBM ini? Bukan isu ya, kenaikan BBM. Iya, kenaikan BBM ini gimana? Untuk komitmen, ya saya rasa GMNI dari tingkat nasional, dari pusat sampai tingkat-tingkat cabang itu, dan cabang memerintahkan untuk komisariat, tetap kawal apapun caranya. Oke. Ya terlepas mau turun di jalan, ada ruang-ruang dialog, kita akan isi. Dan yang kita pertegaskan adalah tolak kenaikan ini, usut tuntas para pemburu rente dan mafia-mafia ini, Ya. ya kan, sama upayakan negara Indonesia itu berdaulat. Ini sesuatu hal yang perlu menjadi atensi kita bersama, bahwa kenaikan BBM ini adalah sesuatu hal yang menyulitkan masyarakat, ya, menyengsarakan masyarakat kecil. Terakhir, Pak Ketua, karena kita udah mau masuk di segmen akhir, harapannya untuk masyarakat NTB dan teman-teman OKP yang lain untuk terus mengawal isu ini, apa yang harus dilakukan dan sampai kapan ya teman-teman GMNI dan OKP akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil? Harapan untuk seluruh masyarakat khususnya di NTB supaya menggunakan segala cara lah. Terlepas dari ikut gerakan mahasiswa dan pemuda untuk turun ke jalan, ayo.
terlepas menggunakan cara-cara lain silakan. Kita juga di Cipayung Plus Kota Mataram sedang lakukan konsolidasi kan. Iya. Nah, untuk momentum turunnya kita sedang bicarakan. Oke, artinya akan ada gerakan Akan besar ada nih. perlawanan terus-menerus. Oh, Sampai kapan? Kalau bisa tiap hari, ayo tiap hari kan. Iya. Tapi kita hitung-hitung juga kesibukan segala macam teman-teman. Iya. Cuma kalau dari pribadi kita harus pakai segala cara gitu. iya, segala cara untuk mendobrak ya pintu kekuasaan, sekedar ingin memberitahu bahwa masyarakat belum pulih ekonomi. Sama ini juga satu bang. Terlepas ini kebijakan pemerintah pusat ya. Iya, Lalu kan kita kan aksinya di daerah ini bukan di Jakarta. benar. Kalau kita kunjungi misalkan ini DPRD provinsi, Pak Wali Kota, Gubernur, ya kan, oh ini kan kebijakan pemerintah pusat gitu. Selalu beralasan seperti itu. Iya. Jangan lempar tangan gitulah. Maksudnya masyarakat NTB ini memilih para dewan, gubernur dan pemimpin-pemimpin lain dalam arti harus ada sikap gitu. Iya. Ketika gubernur mengomong itu kan mewakili masyarakat juga kan? Iya. Nah harusnya kita desak juga, baik itu dewan-dewan, kemudian para pejabat gubernur dan lain segala macam, supaya bersikap gitu. Iya. Minimal ada gitu yang membuat masyarakat itu semakin percaya. Jangan ketika kita datangi dalam unjuk rasa atau demonstrasi itu bilangnya kan begitu, nanti kita sampaikan. Iya. Kan ini bukan kewenangan kami, ini kebijakannya pemerintah pusat. Selalu lempar tangan. Nah, pertanyaannya fungsi Ah. Anda apa kan gitu? Itu mereka yang harus jawab. Nah, fungsi Anda apa kalau lempar tangan ya? Betul. Yang bahaya tuh lempar batu sembunyi tangan. Nah, kalau di podcast bicara santai nggak ada yang lempar batu sembunyi tangan. Semuanya kita buka, semuanya kita bicarakan agar publik semakin cerdas dan semakin terus ingin menjadi jauh lebih baik hari demi hari. Yang perlu saya tekankan dan garis bawahi Pak Ketua bahwa GMNI ini itu adalah anak ideologi Ya. dari Bung Karno. Betul. Ya, beda dengan mereka yang anak biologis lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau ada orang yang berstatement atau berasumsi bahwa GMNI ini adalah berafiliasi dengan Itu salah salah satu partai besar. politik, Salah besar. itu salah besar. Sebelum kita akhiri podcastnya Ya. Pak Ketua, ada satu souvenir dari podcast Bicara Santai kepada Pak Ketua. Ya, ini bentuk terima kasih kami. Mudah-mudahan publik NTB kita semua selalu sehat dan cerdas untuk berpikir. Jadi ini Pak Ketua, souvenir dari podcast Bicara Santai. Nah, souvenir ini support dari OC Plakat ya teman-teman, Oni Kreatif, tempat pembuatan plakat paling recommended di Kota Mataram. Nah, teman-teman kalau mau pesan plakat seperti ini, nanti saya cantumin kontak personnya di video dan di deskripsi video ini. Nah, teman-teman GMNI kalau mau pesan seperti ini, hubungi OC Plakat. Boleh nanti. Ini bisa diterima Pak Ketua? Ya, terima kasih Siap. banyak. Iya. Kasih banyak, Ini siap. Ini bentuk terima kasih kami. Oke. Mudah-mudahan Pak Ketua nggak kapok mampir di podcast Bicara Santai. Harus lebih sering-sering karena gini bang. Iya. Yang ruang-ruang seperti ini yang sangat dibutuhkan. Kalau kita Ya. lihat di YouTube itu, mohon maaf, kadang-kadang konten yang dewasa saja yang banyak gitu. Benar. Ya kan? Apalagi sekarang artis sudah pindah Haluan nih iya, ke YouTube semua. Terus yang ditampilkan hal-hal yang tidak mendidik kadang-kadang. Iya. Ada juga yang mendidik, lebih banyak tidak mendidik. Oke, artinya kita harus terus mendukung podcast Bicara Santai. Harus didukung. Oke, teman-teman dari GMNI harus subscribe berarti. Pasti sudah bang. Oh siap, GMNI udah subscribe tuh, teman-teman harus subscribe podcast Bicara Santai Yusril Iza Mahendra Official. Oke, Pak Ketua, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam berpikir dan sehat untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat kecil. See you next time teman-teman, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih banyak Pak Ketua. Siap. Siap. Bye bang.